'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit. PSG harus menyerah dengan skor 2-0 dari Bayern Munchen dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Dua gol kemenangan Bayern atas PSG kali ini semuanya lahir di babak kedua, masing-masing lewat aksi Eric Maxim Choupo-Moting dan Serge Gnabry. PSG sendiri tampil kurang menggigit meski diperkuat Kylian Mbappe hingga Lionel Messi. Berkat hasil ini, Bayern Munchen pun berhak lolos ke babak perempat final dengan kemenangan agregat 3-0. PSG lagi-lagi tersingkir dari Liga Champions. PSG pun belum mampu mewujudkan impian mereka menjadi kampion Eropa meski kini sudah berstatus tim kaya raya. Sejak diakuisisi oleh Taipan Qatar pada 2011 silam, PSG tak henti-hentinya mendatangkan pemain bintang top dunia, termasuk sang mega bintang Lionel Messi. Pencapaian terbaik PSG sejauh ini masih tampil di final pada edisi 2019-2020 lalu, di mana mereka kalah dari Bayern Munchen di partai puncak. Barisan striker PSG memang bisa dibilang mengerikan dengan kehadiran Kylian Mbappe, Lionel Messi, hingga Neymar. Sayang, hal tersebut tak dibarengi dengan stok gelandang yang berstatus kelas dunia. Inilah yang saat ini tak ada di skuad PSG. Pemain seperti Vitinha, Fabian Ruiz, hingga Marco Verratti memang bagus, namun mereka belum bisa mencapai level seperti gelandang kelas dunia. Satu masalah yang dihadapi pelatih Christophe Galtier di PSG musim ini adalah begitu jomplangnya kualitas pemain tim utama dan cadangan. Menghadapi Bayern, Galtier menggunakan semua jatah pergantian pemain. Sayangnya, pemain yang dimasukkan tidak bisa dibilang berkualitas mediocre. Bahkan 4 pemain di antaranya adalah para daun muda, mulai dari Nori Mukele, Elkadil Bitsiabu, Zaire Emery, hingga Hugo Ekitike. Harus diakui, 2 gol kemenangan Bayern Munchen di laga ini merupakan hadiah dari blunder fatal Marco Verratti. Pada gol pertama, Verratti gagal menguasai bola dengan baik. Bola pun lepas dari penguasaan Verratti. Pada gol kedua, Verratti kehilangan bola sehingga Bayern Munchen bisa melakukan serangan balik cepat yang diakhir dengan gol Gnabry. Müller menjadi inspirator kemenangan Bayern di laga ini. Pemain 33 tahun itu terlibat dalam banyak momen penting di pertandingan. Panelis UEFA menilai dalam laga ini, Müller ada di mana-mana, berandil besar dalam proses terciptanya gol pertama dan menjadi sosok pemimpin sejati di tim. Dilihat dari statistik, Müller tercatat 3 kali mengirim operan kunci, 5 kali memenangi duel, dan 4 kali melakukan tackle. Di pertandingan lain, AC Milan berhasil melangkah ke babak perempat final Liga Champions. Milan menahan imbang Tottenham 0-0 dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Hasil ini sudah cukup bagi Milan untuk lolos dengan agregat 1-0. Dalam pertemuan leg pertama 2 pekan lalu, Milan berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 di San Siro. Artinya, giliran Spurs yang harus bermain habis-habisan di leg kedua untuk menjaga harapan lolos. Skuad Antonio Conte mencoba segala cara untuk membongkar pertahanan tim tamu, tapi Milan tahu caranya mempertahankan keunggulan. Para penyerang Spurs dibuat frustasi. Tidak ada gol selama 90 menit pertandingan di Tottenham Hotspur Stadium kali ini. Dengan agregat 1-0, pasukan Stefano Pioli pun berhak lolos ke babak perempat final Liga Champions. Milan terakhir kali mencapai perempat final Liga Champions pada musim 2011-2012 atau 11 tahun yang lalu. Kini, setelah sekian lama mencoba, Rossoneri kembali ke panggung tim top Eropa. Perjuangan Milan bermain di Liga Champions tidaklah mudah. Butuh bertahun-tahun bagi Milan untuk membentuk dan mengembangkan tim hingga sampai ke titik saat ini. Belum diketahui siapa lawan Milan di babak perempat final nanti. Mungkin saja mereka bakal menghadapi tim top selevel Bayern Munchen. Namun, paling tidak tim Milan kali ini berhasil menorehkan catatan spesial. Milan tidak hanya lolos ke babak perempat final, tetapi juga melakukannya dengan cara yang cukup impresif. Menurut Opta, ini pertama kalinya Milan menorehkan clean sheet di fase gugur Liga Champions sejak terakhir kali mencapainya pada babak 16 besar musim 2006-2007 silam. Keberhasilan melangkah ke babak 8 besar Liga Champions kali ini juga menjadi catatan istimewa bagi Stefano Pioli pribadi. Posisinya di kursi pelatih Milan mungkin lebih aman. Pasalnya, Pioli diserang kritik habis-habisan musim ini karena performa Milan yang tidak konsisten di Liga Italia. Sang juara bertahan justru terseok-seok dan kini tertahan di peringkat kelima klasemen sementara. Sempat beredar gosip pemecatan Pioli, tapi pihak manajemen masih menaruh kepercayaan. Kini, setelah melangkah sampai perempat final Liga Champions, posisi Pioli seharusnya sedikit lebih aman.